mohon maaf. Dan untuk mempersingkat, mungkin saya langsung saja ya karena analisa saya agak panjang. Jadi kita mulai kaji satu persatu. Saya sudah membaginya menjadi 5 bagian. Oke, baiklah. Yang pertama adalah shock karena kehilangan. Kaget gitu ya. Jadi setiap puisi dalam kumpulan ini menampilkan simbol-simbol yang mencerminkan trauma kehilangan. Seperti laut, peta, debu, dan juga hujan. Simbol-simbol ini merupakan manifestasi dari pikiran bawah sadar yang berusaha memahami dan juga menerima perpisahan. Misalnya dalam puisi Kompas halaman 7 ya Kak. Kompas judulnya. Penghilangan jejak di pantai oleh air laut mencerminkan bagaimana kenangan perlahan-lahan memudar di bawah tekanan waktu. Dan Sigmund Freud mengungkapkan bahwa traumatic memory sering muncul dalam bentuk yang simbolis. Dan di sini laut menjadi sebuah metafora bagi ketidakmampuan untuk mempertahankan masa lalu. Kemudian yang kedua, kita tiba pada mekanisme pertahanan diri. Dan penulis menggunakan mekanisme pertahanan seperti sublimasi dan proyeksi untuk mengatasi rasa kehilangan itu. Dan dalam puisi berjudul Hujan seperti yang tadi baru saja saya bawakan yang sangat indah itu, hujan ini ya bukan sekedar fenomena alam, tapi menjadi alat untuk memproyeksikan sebuah perasaan yang tidak berdaya. Kita lihat ada kalimat ya, hujan jatuh seperti pertanyaan dan jawabannya ikut tenggelam. Dan itu menunjukkan usaha untuk merasionalisasikan kesedihan melalui analogi alam. Nah, kemudian kita tiba lagi pada segmen yang ketiga. Ketiga adalah konflik. Konflik antara dorongan instinktual dan kendali moral atau super ego. Sering menghasilkan keresahan yang muncul, saya rasa dalam diri penulisnya yaitu Raka. Contohnya dalam puisi Surat. Nah, penulis mengekspresikan keinginan mendalam untuk menghubungi sosok yang hilang. Nah, tapi kenyataan bahwa surat itu tidak pernah sampai mencerminkan intervensi super ego yang mengingatkan bahwa kehilangan itu it's already final. Jadi gak bisa ketemu lagi, hilang. Dan tidak hanya itu, ada puisi Bintang juga yang menyiratkan kehancuran idealisasi, di mana bintang-bintang jatuh seperti serpihan kaca. Dan penulis mencoba mengumpulkan serpihan itu, tapi tidak bisa karena terlalu tajam untuk digenggam. Nah, setelah konflik, kita tiba pada resolusi. Jadi puisi ini berkembang. Banyak puisi seperti Peta dan Di Ujung Jalan menunjukkan perjalanan melintasi emosi. Ada kalimat, peta ini menjadi labirin dan aku adalah pelancong yang lelah berjalan. Nah, ini adalah simbol eksplorasi batinnya yang tidak pernah menemukan jawaban. Nah, akhirnya kita tiba pada bagian yang kelima. Apa itu? Nah, itu adalah integrasi dan refleksi diri. Mulai ada proses penerimaan dalam puisi Jembatan Tua. Ada kalimat, cinta seperti sungai yang mengalir tanpa banyak bertanya. Ini mencerminkan tahap awal penyelesaian dari rasa sakit penulis ini. Ada puisi seperti Daun dan Debu menuju fase akhir dari proses penyembuhan. Dalam puisi Daun ada pernyataan juga yang menarik. Kehilangan adalah bagian dari tumbuh. Ini mencerminkan transformasi diri. Jadi dirinya juga sebetulnya bertumbuh. Sedangkan dalam puisi Debu, kenangan diakui sebagai sesuatu yang
tidak dapat dihapus. Ya tetapi tidak juga harus menjadi sesuatu yang mengganggu. Nah jadi saya melihat dan mengambil kesimpulan bahwa Raka Sulistyo Bintang ini berhasil menyublimasikan rasa kehilangan menjadi puisi-puisi yang tidak hanya estetik gitu, tapi juga psikis. Ia melewati sebuah proses penyembuhan yang menghasilkan sebuah karya. Dan ia membangun jembatan antara pengalaman pribadi dengan karya seni yang bisa dinikmati oleh pembaca. Dan kumpulan puisi Melepas Kepergian ini adalah puisi yang mengajak kita untuk menyelami lapisan bawah sadar kita sendiri, menghadapi trauma-trauma kita, dan akhirnya menerima kenyataan dengan cara yang lebih dewasa.